mau membagikan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi tema dalam gereja Tuhan, saudara, ya, tahun 2025, The Year of Great Harvest. Itu tema kita, saudara. Great Harvest, penuaian besar, ya. Jadi dengarkan baik-baik, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau membawa kita semuanya dalam sebuah penuaian yang besar seperti apa yang sudah Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Hidup ini terus berjalan dalam kronos waktu kehidupan manusia ini dan ada kairos Tuhan di dalamnya. Apa yang Dia firmankan, apa yang Dia nubuatkan, apa yang Dia janjikan bagi gerejanya pasti terjadi. Amin, saudara. Itulah sebabnya saya mau berkata kepada saudara, kita semua jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam sebuah kehidupan yang benar-benar berpaut kepada Tuhan. Karena tahun-tahun terus berjalan dan janji firman Tuhan terus akan digenapi bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Baik, sekali lagi saudara, tema kita adalah tahun ini apa saudara? Great Harvest. Katakan sama-sama 1, 2, 3, Great Harvest, ya, penuaian besar. Saudara, mari kita membaca Yoel 2 ayat 23. Yoel 2 ayat 23. Perhatikan baik-baik pesan firman Tuhan di awal tahun ini saudara. Kemarin juga tanggal 1 sudah disampaikan. Juga hari ini disampaikan supaya kita berpegang, saudara, sehingga tahun ini menjadi tahun tuaian besar bagi kehidupan kita. Yoel 2 ayat 23, yang siap katakan amin. 1, 2, 3, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ya, ini janji firman Tuhan. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Kenapa? Sebab telah diberikannya kepadamu. Dia yang memberikan, Dia yang melakukan. Saudara dan saya hanya perlu berjalan bersama dengan Dia, berjalan dalam sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, sebab diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan hujan diturunkannya kepadamu, hujan awal dan hujan akhir seperti dulu. Ya, jadi saudara, Tuhan berjanji, Tuhan melakukan, Tuhan memberikan hujan sehingga kita akan menuai. Amin saudara. Coba perhatikan saudara, Ulangan 11, agak banyak firman Tuhan, gak apa-apa saudara, kita baca ya. Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan 15, pegang baik-baik saudaraku. Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan, ayat 14 kita baca sama-sama, ayat 13 saya bacakan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, sama-sama ayat 14, 1, 2, 3. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Ayat 15, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kau tidak akan kelaparan. Amin saudara. Nah saudaraku, ini janji firman Tuhan bagi kita saudara. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga engkau jemaat Tuhan, sehingga kita semua anak-anak Tuhan mengasihi Tuhan Allah kita dan beribadah kepadanya dengan segenap hati, segenap jiwa saudara. Tidak boleh setengah-setengah saudara. Segenap jiwa, segenap hati. Dengarkan baik-baik. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, sehingga engkau akan menuai.
Amin saudara. Jadi Allah berjanji bahwa engkau akan menuai. Engkau tidak akan pernah sama lagi. Sama seperti petani itu saudara, dia menanam padi saudaraku ya kan, dia menunggu musimnya saudara. Dan firman Tuhan berkata bahwa engkau pun akan menuai pada saat engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Dan dia akan memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Jadi saudara, ada janji Tuhan, ada hujan yang Tuhan berikan bagi kita. Tahun 2025 adalah hujan double, hujan awal, hujan akhir. Dan kita akan menuai saudara. Amin saudara. Jadi pegang baik-baik seperti pesan firman Tuhan tanggal 1 kemarin saudara. Bahwa kuncinya adalah saudara, saudara dan saya memiliki sebuah sikap hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Yang benar-benar beribadah kepada Tuhan. Yang benar-benar mencintai Tuhan. Yang membawa kehidupan saudara setiap pribadi mengalami sebuah perubahan hidup ke arah Kristus. Jadi saya mau beritahu, pada saat saudara dan saya berjalan, berkomitmen pada sebuah perubahan hidup, mengarah kepada Kristus, saya jamin kau tidak perlu takut apa-apa. Karena pada saat seseorang melakukan firman, maka firman Tuhan itu yang adalah Tuhan itu sendiri. Maka dia akan menggenapi segala sesuatu yang terkandung dalam firman itu. Janji-janjinya pasti terjadi kepada setiap orang yang melakukan firman. Amin saudara. Ini yang harus kita pegang baik-baik. Sebenarnya problemnya bukan pada Tuhan. Tidak. Problemnya sering pada diri kita saudara. Kita ini kadang-kadang setengah-setengah mengasihi Tuhan ya. Ya datang ke gereja kalau mood, kalau enggak ada persoalan aku ke gereja, kalau bisa aku ke gereja, aku beribadah, kalau aku bisa bangun lebih cepat, aku menyembah Tuhan. Kalau agak terlambat ya sudahlah. Saudara, sepertinya Tuhan itu menjadi apa bagi hidup kita gitu loh. Sehingga saudara pada saat Tuhan melihat orang yang tidak pernah mau berubah, maka bagaimana dia bisa menggenapi firman-Nya bagi orang itu? Kan nggak mungkin ya. Ya, sama seperti kita ada perjanjian kontrak itu loh saudaraku ya. Nah, kita sudah saudara bikin perjanjian ya, kalau kamu bayar 120 juta, maka semua akan dikerjakan. Itu perjanjiannya. Tapi kita tidak bayar saudara, maka orang itu tidak bisa melaksanakan apa dari isi perjanjian itu. Betul saudara? Ya kan, jadi kedua belah pihak harus melakukan apa yang menjadi bagiannya masing-masing. Itu harus dipegang saudara. Jadi saudara, kita sudah berbicara kemarin saudaraku, harus berubah. Itu kuncinya saudaraku ya. Yoel 3 ayat 10 saya ingatkan kembali kepada kita. Pesan firman Tuhan pada tanggal 1 kemarin. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata apa? Aku ini pahlawan. Tempa mata bajakmu menjadi pedang. Engkau harus berubah. Pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Ya kan? Engkau harus berubah, kata firman Tuhan. Engkau tidak boleh sama seperti tahun-tahun yang dulu. Tidak boleh. Kalau kau sama seperti tahun-tahun yang dulu, maka kau tidak akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Percayalah. Karena dia nggak mungkin bertentangan dengan firman. Apa yang dia firmankan, kalau kita melakukan, maka kita akan menuai. Kita akan menerimanya. Tapi kalau kita tidak melakukan ikatan perjanjian yang sepertinya harus kita lakukan, bagaimana mungkin dia melakukannya? Enggak mungkin, saudara. Ya. Jadi setiap pribadi, baik suami, istri, anak-anak, semua saudara-saudara harus punya komitmen bersama. Aku mau berubah. Katakan sama-sama, tahun 2025, kurang keras, tahun 2025, aku akan berubah, mengarah kepada Kristus. Amin saudara, itu kuncinya. Ya, jadi berubah itu berarti apa? Tidak sama lagi seperti keadaan yang dulu. Tidak hidup lagi dalam keduniawian. Itu pengertian berubah saudara. Ya, jadi jangan sama lagi dengan dunia. Artinya apa? Dunia mengejar kesenangannya sendiri. Kita tidak bisa. Kita mengejar apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Dunia tipu-tipu. Kita tidak lagi. Dunia, ya kan?
mengatakan hal-hal yang dusta, berbohong, kita tidak lagi. Amin saudara. Pada saat kita punya hidup yang berubah, yang tidak menjadi sama lagi dengan dunia, maka janji Tuhan pasti digenapi. Berubah berarti mengembangkan kapasitas kita untuk sebuah tujuan yang besar. Ya kan? Menjadi pedang, menjadi tombak untuk sebuah pekerjaan yang besar. Dengarkan baik-baik. Tuhan mau melakukan pekerjaan yang besar dalam gereja Tuhan di tempat ini saudara, kita harus berubah. Amin saudara. Jangan pakai mata bajak lagi untuk berperang, tidak bisa. Jangan pakai pisau pemangkas lagi, jadikan tombak, jadikan pedang, sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi kalau kita berubah melakukan apa yang menjadi bagian kita, jadi bagian saya adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bagian Tuhan adalah melakukan apa yang menjadi janjinya bagi saya. Mengerti saudara? Paham ya saudaraku ya? Jadi kedua belah pihak harus melakukan bagiannya saudara. Kalau saya tidak melakukan bagian saya, maka Tuhan tidak bisa melakukan firman-Nya bagi saya. Dalam segala hal. Kalau kamu suami-suami mau melihat keluarga yang harmonis, suami harus berubah. Supaya dia bisa mampu memimpin keluarganya. Kalau istri mau melihat suami berubah, anak-anak berubah, saya terlebih dahulu harus berubah. Kalau kamu mau melihat orang tuamu berubah, jangan tuntut dia untuk berubah. Karena tidak hak kita bisa merubah orang dengan cara kita, percayalah. Kita mau lakukan kasar, kita mau lalu dia berubah. Perubahan dimulai dari sebuah kehidupan pribadi kita. Amin saudara. Pada saat kita melakukan sebuah perubahan ke arah Kristus, kita berkomitmen saudara, melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan, maka dia melakukan janjinya bagi kita. Ya, maka kita akan menuai dalam tuaian yang besar. Baik, saya mau bagikan kepada kita, tuaian apa yang akan kita terima tahun 2025. Yang pertama adalah, ada 4 tuaian yang akan kita alami. Ada 4 tuaian yang akan kita alami. Tahun 2025 bahkan terus saudara. Ya, kita sudah melihat dari tahun yang lalu, kita sudah menerima berkat Tuhan saudaraku ya. Walaupun terus berjalan saudara, ada berkat Tuhan. Kita membuat pondasi saudara, ini salah satu aja contoh, sedikit aja saudaraku. Kalau kita menghitung duit kita, mungkin kita tidak mampu untuk melakukannya, ya kan? Pondasi itu saudara, dibangun pondasi gereja, gedung yang di sana saudaraku, ya kan? Walaupun terus berjalan saudara, ya pondasinya itu saudara, itu menghabiskan uang kurang lebih 500 juta untuk pondasinya. 500 apa 600 ya? Ya itu besar-besar itu, timbun lagi saudaraku. Kalau kita melihat dari mana ya uang kita kita belum menjadi pembisnis besar. Karena saudara akan jadi pengusaha besar nanti. Saudara akan jadi raja-raja, amin saudara. Tapi dari sekarang saudara sudah berani untuk menabur bagi Tuhan. Ya kan? Kalau kamu berani menabur bagi Tuhan, maka kamu akan menuai. Ya kan? Kurang lebih sudah ada 1 miliar lebih itu yang masuk ya rekening saudaraku. Ya, tapi terus kita bikin kualitas yang bagus saudaraku, ya kan? Jangan takut, Tuhan memenuhi semua kebutuhan kita. Amin saudara. Ya. Jadi jangan pandang kamu itu, aduh aku ini kan mana bisa mungkin, bagaimana mungkin. Iya, yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Tuhan. Amin. Amin umat pemenang. Ya, dan semua akan terpenuhi. Ya. Jadi tuaian yang pertama adalah saudara, tuaian jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Jadi ada 4 tuaian yang akan kita alami. Pertama adalah tuaian jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Yuk kita baca Yesaya 60 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Yesaya 60 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Puji Tuhan, datang hujan.
Tuaian jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Yesaya 60 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Yang percaya katakan, amin. Jadi tuaian yang pertama yang akan terjadi dalam gereja Tuhan, ya kan saudara, maka akan mengalami tuaian jiwa-jiwa. Gak ada amin ini. Tuaian jiwa-jiwa pasti terjadi. Amin. Ya kan? Itu kerinduan hati Tuhan. Jadi kamu akan menuai jiwa-jiwa. Bangsa-bangsa berduyun-duyun, berbicara jiwa-jiwa datang kepada terangmu, saudara. Jadi saudara, inilah yang dikehendaki Tuhan, saudaraku. Jadi setiap pribadi harus menjadi pribadi yang berjalan di dalam visi Tuhan, dalam tujuan Tuhan, dalam keinginan hati Tuhan, saudara. Sekali lagi saya beritahu seperti yang kemarin, apapun profesimu, semua kita dipanggil untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Sekali lagi, apapun profesimu, sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai ASN, sebagai apapun saudara, ya kan? Tetapi semua kita dipanggil untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Amin saudara? Ya. Baca lagi saudara, ini agak banyak firman Tuhannya. Kita baca Matius 9 ayat 35 sampai 38. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi saudara, tuaiannya sudah banyak, pekerjanya sedikit. Itulah sebabnya Tuhan berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kepada siapa firman ini disampaikan? Kepada saudara dan saya. Jadi sekali lagi, apapun profesimu, kau dipanggil, kau dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi, menyelesaikan tugas amanat agung. Amin saudara. Jadi semua kita harus bergerak dalam tujuan amanat agung, saudara. Ya, tuaian sudah siap. Tuhan mau semua kita terlibat. Tidak boleh ada yang hanya menjadi penonton. Melihat di sana orang melayani, mendoakan orang, nonton-nonton. Kamu tidak mengalami tuaian, saudara. Pertanyaannya sekarang, Pak Pendeta, kapan waktunya kita menuai jiwa-jiwa? Kapan waktunya? Sekarang. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Sekarang. Baca Yohanes 4 ayat 35 sampai 36. Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai 36. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Saudara, dengarkan baik-baik. Hamba-hamba Tuhan yang besar, yang Tuhan pakai di dunia, saudara, ya, mereka menyampaikan sebuah perkataan nubuatan. Tahun 2033 itu adalah tahun di mana semua orang mendengar Injil Kristus. Setiap pribadi. Jadi gereja ada waktu, berapa lama ini saudara? 8 tahun. Untuk bekerja dengan giat saudara sampai tahun 2033 saudara. Mereka tidak berkata dan saya juga tidak berkata bahwa 2033 Tuhan datang. Tapi melihat peta zaman mereka perhitungkan saudara, dan Tuhan menaruhkan di hidup mereka. Perhatikan Tuhan Yesus terangkat umur berapa saudara disalib saudara? Umur berapa saudara? Umur 33 tahun. Ya, lebih tua saya hari ini.
daripada waktu dia disalibkan terangkat. 33 tahun. 2033, saudara, itu adalah waktu di mana Injil didengarkan oleh semua orang. Kalau sudah tiba waktunya, itu sudah terjadi, pada saat Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, maka akan tiba waktunya Yesus turun. Tapi tidak tahu, bukan tahun 2033 ya, jangan pula nanti kamu potong-potong nanti, tahun 2033 Tuhan Yesus datang. Tidak. Tetapi saudara, itu nubuatan, ya kan, perkataan yang disampaikan, dan kita bekerja. Tapi dengarkan baik-baik. Kamu berkata saudara, berapa? 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Kamu tidak boleh berkata bahwa nanti aku akan bekerja, nanti aku akan menuai, nanti kita akan menuai. Tidak. Kapan terjadi penuaian? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, dengarkan ya, waktu kita ini terbatas. Terbatas loh. Kita punya kronos waktu hidup kita, itu terbatas. Dan nubuat-nubuat firman Tuhan terus berjalan, saudara. Kalau saudara sia-siakan waktu yang terbatas ini, kau tidak punya harta di sorga. Kau enggak sempat lagi kumpulkan. Jadi saya mau beritahu, kapan penuaian? Sekarang. 2025. Tuhan akan lakukan bagi gerejanya di seluruh dunia tuaian yang sangat besar. Amin saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya saudara, jadi semuanya saya mengajak semua jemaat Tuhan, jangan jadi penonton, jangan cara hidup yang lama lagi, tetap berjalan dalam visi Tuhan. Jadi Tuhan akan melakukan saudara ya, tuaian yang besar, yaitu tuaian jiwa-jiwa. Apalagi tuaian yang akan kita peroleh, yang akan kita bangkitkan, yang akan kita terima saudara. Yang kedua adalah tuaian buah Roh Kudus. Tuaian buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita baca. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama, ada di depan. Baik, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin saudara. Jadi yang kedua adalah kita harus menghasilkan buah, yaitu buah Roh Kudus. Jadi penuaian yang kedua adalah saudara, lewat hidup saudara, maka akan dituai buah-buah Roh Kudus saudara. Saudara, kalau misalnya pohon mangga atau pohon rambutan, saudara ya, maka yang menikmati buah atau hasilnya itu, pohon itu atau orang lain? Orang lain atau pohon itu? Ayo, siapa yang bilang pohon? Kamu penanam pohon mangga nih, ya kan? Lalu pohon mangganya berbuah banyak mangga. Yang menuai, yang menikmati buahnya itu orang lain atau pohonnya? Siapa yang bilang orang lain? Oh banyak juga, siapa yang bilang pohonnya? Siapa yang bilang tidak dua-duanya? Tentu yang menikmatinya orang lain. Artinya apa saudara? Kalau saudara berjalan hari-hari ini tahun 2025 adalah tahun di mana tuaian-tuaian itu akan menghasilkan saudara, ya kan, dan orang-orang akan menikmatinya saudaraku. Jadi lewat kehidupan saudara, Tuhan mau semua pribadi kita, semua hidup kita saudara menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan tuaian-tuaian
buah Roh Kudus. Amin saudara. Apa tadi buah Roh Kudus saudara? Kasih. Orang bisa menikmati kasih dari hidup kita. Apalagi saudara, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sudahkah saudara orang di sekitar kita menikmati buah Roh Kudus dari kita? Sudahkah istri kita menikmati buah kemurahan hati? Sudah apa belum? Bagaimana buah kesabaran? Sudah dinikmati enggak oleh orang lain? Tahun 2025, lewat hidup kita maka terjadi tuaian-tuaian. Amin. Orang-orang di sekeliling kita merasakan menikmati buah-buah Roh Kudus. Sabar. Suamiku ini ya luar biasa loh. 2025. Murah hatinya. Sabar. Orang menikmati tuaian itu. Itu yang Tuhan mau lakukan. Amin saudara. Coba baca, saya bacakan ya saudaraku. Jadi buah Roh Kudus dalam hidup kita harus dituai. Kita harus menghasilkan buah roh untuk dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Amin saudara. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Anak-anak Tuhan gak pelit, amin. Dia mau memberi, dia mau berkorban. Dia mau menolong, mungkin tidak punya uang tapi dia bisa tolong dengan pertolongan yang bisa dia berikan. Sehingga orang-orang melihat, ada sebuah kasih yang nyata. Ya kan? Maka orang itu saudara melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Dan Tuhan akan melawat mereka. Amin saudara. Ya. Yang ketiga. Tuaian apa yang akan kita alami? Tuaian berkat. Yang ketiga adalah tuaian berkat. Yesaya 60 ayat 5. Yuk kita baca. Ini pegang Yesaya 60 ini jadi pegangan kita saudara. Terus dideklarasikan. Minggu depan dan nanti saya akan berbicara tentang saudara. Minggu kapanlah ya saudaraku ya. Ini akan terus berlanjut. Nanti kita akan berbicara untuk menuai, maka ada deklarasi, sebuah pernyataan, perkataan yang menjadikan. Ya. Tuaian berkat yang ketiga, Yesaya 60 ayat 5, yuk 1, 2, 3. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yang percaya katakan. Sekali lagi yang percaya katakan. Engkau akan heran, engkau akan berseri-seri, sebab engkau akan melihat kelimpahan datang kepadamu. Berkat-berkat Tuhan datang kepadamu. Tuhan itu memperhatikan umatnya saudara. Tuhan memperhatikan kita masing-masing loh. Dan memperhatikan gerejanya. Dan Tuhan siap untuk memberkati kita. Ya saudara. Saudara akan heran nanti saudaraku. Tercengang. Iya ya. Saudara, nanti saudara akan pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu akan menjadi sebuah sukacita dalam saudara karena saudara bertahan dalam proses terus melayani Tuhan, terus menyenangkan hati Tuhan saudara. Saudara akan bersukacita pada waktunya saudara 2025. Ini tahun Tuhan memberkati kita. Amin saudara. Lebih lagi saudara, baca Hagai 2 ayat 7 sampai 8. Pegang ayat ini baik-baik. Hagai 2 ayat 7 sampai 8.
Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini, gereja Tuhan, rumah ini dengan kemegahannya. Perhatikan baik-baik, rumah huruf besar ya saudara, rumah Tuhan, rumah ini, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Dengarkan baik-baik, kalau kau berada di luar rumah Tuhan, maka kau nggak dapat berkat ini. Betul saya bilang. Berkat ini hanya turun kepada orang yang tinggal dalam rumah Tuhan. Ya. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Sama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Kepunyaan kulah perak dan kepunyaan kulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan berbicara emas, Tuhan berbicara perak. Bukan berarti kita dapat emas 1 kilo, 2 kilo tahun ini. Bukan. Artinya apa saudara? Dia akan menggenapi firman-Nya. Kau akan terheran, cara Tuhan bekerja itu ya, itu luar biasa loh. Kemarin kami kebaktian di rumah Ibu Paisah. Dia bersaksi saudara. Nanam lombok. Setelah dia bertobat terima Yesus loh. Yang dipegangnya itu diberkati Tuhan. Menuai lombok 1 tahun hampir 2 ton. Dua ton itu sebanyak mana? Satu kilo lombok, 1 ton itu berapa kilo? 1000 kan ya? 1000 ya? 1 kilo bilanglah 100.000. 50.000 ya Bu? Di sana ya. Di sini udah mahal sekali. Bilanglah 50.000. 1 ton berapa? 50 juta ya? 2 ton? 1 tahun mereka itu menghasilkan dari lombok aja kurang lebih 100 juta loh. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Belum dari pisang. Belum dari apa lagi itu. Sekarang nanam sawit lagi. Allah. Diberkati Tuhan. Penampilannya aja yang biasa. Tapi duitnya banyak tuh. Iya, diberkati Tuhan. Amin umat pemenang. Kita semakin diberkati Tuhan. Amin saudara. Itu yang maksudnya emas perak itu mengalir. Berkat Tuhan mengalir. Apa yang kau pegang, apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Karena engkau adalah orang yang diberkati. Itu sempat terpuruk tuh dulu jauh dari Tuhan. Terpuruk. Tapi setelah dia dengar firman Tuhan, bertobat, terima Yesus, bawa semua keluarga dibaptis, saudara. Mereka naik. Luar biasa. Tahun 2025 adalah tahun double anugerah bagi kita. Amin, saudara. Saudara dengar firman itu jangan amin. Pada saat kamu mengatakan amin, maka jadilah. Itu artinya amin itu jadilah. Begitu artinya, saudara. Tahun 2025 adalah tahun double anugerah bagi kita. Amin saudara. Ya, Ulangan 6 ayat 10 sampai 12. Ulangan 6 ayat 10 sampai 12. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Dengarkan baik-baik. Kota-kota besar yang tidak kau dirikan. Perhatikan itu ayat firman Tuhan saudara. Ayat 11. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang yang baik. Yang tidak kau isi. Enggak kau isi tapi kau punya barang-barang itu yang baik. Rumah-rumah itu. Sumur-sumur yang tidak kau gali.
kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Yang membuat engkau dulu terpuruk, sekarang engkau sudah mengalami berkat-berkat Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Amin saudara. Dengarkan baik-baik. Sekali lagi ayat ini, ayat 11. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali, kau punya sumur. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Artinya apa? Dengarkan baik-baik saudara. Double anugerah berbicara begini. Kalau kita bekerja, kita melakukan bagian kita, maka kita akan menuai. Betul tidak saudara? Tuhan berkati kan? Tapi dengarkan. Engkau bekerja dan engkau mengira bahwa inilah hasil yang kudapat. Tapi dengarkan saudara, pada saat kau berjalan bersama Tuhan, pada saat kau bekerja bersama Tuhan, pada saat kau melayani Tuhan, maka double anugerah. Rumah-rumah yang tidak kau isi kau akan terima. Kebun-kebun yang tidak kau kerjakan kau akan terima. Hasil-hasil kau akan terima. Artinya apa saudara? Ada berkat yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu yang tidak kau pikirkan itu bisa terjadi. Misalnya, aku nih nggak mungkin bisa beli rumah deh. Gajiku segini, kalau pun cicil, aduh nanti uang makannya jadi susah. Tapi kau tuh suka melayani Tuhan, kau suka menabur, kau suka berbagi saudara. Kau melakukan apa yang menjadi bagianmu, dengarkan. Mungkin memang kau tidak bisa membeli rumah dengan uangmu, tapi bukan berarti kau tidak bisa punya rumah. Karena Tuhan akan membuat double, anugerah yang double, berkat yang double yang akan kamu terima. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana aku bisa punya tanah? Kau berpikir begitu saudara. Dengarkan baik-baik. Kau nggak mampu mungkin berpikir membeli tanah saudaraku ya kan. Tetapi saudara ada orang yang mungkin saja dengan cara Tuhan bekerja. Kamu mau tanah ya? Tanah? Tanah apa Pak? Tanah dong. Maksudnya ada 1 kapling, 2 kapling tuh kamu mau tidak? Kamu seperti tersambar petir, mau dikasih tanah saudara. Ini untuk kamu. Saya pun kaget saudara. Saya tidak harus membeli, tidak harus mengeluarkan uang, tapi saya dikasih. Ada 3 hektar saudara. Tidak keluarkan duit, tidak keluarkan kerja keras. Saya cek suratnya, saya terima saudara, saya cek. Benar semua terdata saudara. Di kelurahan, kecamatan saudaraku. Ya, lalu saya balik nama. 1 rupiah pun saya tidak keluarkan duit kecuali untuk balik nama. Kamu mungkin mengira bagaimana aku bisa punya. Dengarkan baik-baik. 2025 yang tidak mungkin menjadi mungkin saudara. Amin saudara. Yang tidak ada menjadi ada. Yang ada Tuhan tambah-tambahkan. Untuk kau bisa menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Ya. Bagaimana bisa aku punya mobil? Lihat, mobil akan datang sama kamu. Tapi bukan nabrak kamu, bukan. Dia akan datang. Ada aja orang kasih kamu mobil. Ini anak Tuhan di Solo ya, kita pernah dengar ya saudaraku ya. Dia kontrak saudara. Tapi dia dalam pelayanan rumah Tuhan, aduh, melayani Tuhan luar biasa. Menjadi pokok doa mereka, rumah Tuhan. Berikan kami rumah. Tapi mereka itu hanya bisa mampu ngontrak rumah. Beli enggak mampu. Tapi mereka doa saudara. Dengarkan ini ya, enggak masuk di akal.
kesaksian bapak dengan ibu itu, saudara. Waktu mereka main ke mall, saudara, ya, ini nggak masuk di akal, saudaraku. Tiba-tiba ada seorang bapak panggil, ya kan? Dia duduk di sana, lihat mereka, saudaraku, panggil, saudara. Lalu mereka diundang untuk minum, saudaraku. Dengarkan kesaksian bapak yang panggil ini. Tuhan dari kemarin menggerakkan aku untuk mau kasih rumah. Aku mau kasih ke sana ke orang yang sudah kupikirkan, tapi enggak damai. Aku mau kasih ke sana, tetapi enggak damai. Aku terus berdoa sampai hari ini, Tuhan, rumah ini untuk siapa? Rumah ini untuk siapa? Karena dia dapat suara Tuhan, kasihkan rumahmu itu untuk anakku. Dia bingung, saudaraku, mau kasih kemana? Dengarkan baik-baik. Pada saat dia duduk, dia melihat hamba Tuhan, anak Tuhan ini datang lewat situ, saudaraku. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang, itu orang yang harus kau kasihkan. Lucu ya, gak masuk akal ya, saudara. Belum kenal, tidak kenal, lalu dipanggil, lalu mereka bercerita tentang Tuhan. Anak Tuhan, rupanya dia juga kaget. Anak Tuhan, kamu melayani di mana? Di keluarga Allah di Solo. Kamu mau rumah, Pak? Dia tersambar petir, rumah? Bu, mau rumah? Kalian lagi butuh rumah ya? Iya Pak, tapi kami nggak mampu untuk beli rumah. Enggak apa-apa. Saya akan kasih kamu rumah. Rumahku ada 2 yang besar. Ada yang sedang, ada yang besar. Yuk kita jalan. Mereka pergi dibawa ke tempat itu, saudaraku. Disuruh pilih rumah mana. Rumah yang mau besar atau rumah yang sedang. Kalau milih besar kayaknya nggak tahu diri pikirnya ya. Ya ini aja lah Pak, cukup untuk kami. Nggak mau yang besar. Nggak usah lah Pak, ini aja. Baik, besok kita ketemu lagi, surat-surat akan saya kasihkan dan kita akan ke notaris, langsung balik nama ke Bapak ya. Saya akan kasih semuanya, kamu nggak perlu keluarkan duit. Adakah yang mustahil bagi Tuhan kita? Adakah yang mustahil bagi Tuhan kita? Tidak ada. Nanti baca di rumah Yoel 2 ayat 23 sampai 26. Yoel 2 ayat 23 tanggal 1 kita sudah bagikan ini saudara ya. Nanti saudara baca. Jadi tahun ini saudara akan menerima kekagetan dari Tuhan. Saya terima kemarin tahun lalu. Udah 3 tahun saya doakan kagak laku-laku ini ruko. 3 tahun loh saudara. Tapi setelah Tuhan proses hati lalu saya taat kepada Tuhan. Saya ambil komitmen untuk nabur saudara. Ya. Laku. 2 ruko, 2,5 miliar. Susah orang beli sekarang kayak gitu. Mengeluarkan duit sebesar itu. Tapi ada aja kalau Tuhan sudah bekerja, sudah waktunya saudara. Lalu saya nabur dengan keluarga. Dengarkan, apa yang kamu tabur di tahun 2024 dan tahun sebelumnya, 2025 kamu akan menuai berkat Tuhan yang berkelimpahan. Amin saudara. Apa yang kamu tabur tidak mungkin kamu tidak menuai, pasti menuai. Itu janji Tuhan. Ya. Tapi jangan kau bilang 2,5 miliar, duit Bang Adi banyak, bukan. Itu kan ada ininya saudara. Ini duit ini duit ini, duit itu ya.
Saudara siap diberkati, amin. Tuaian berkat, amin. Amin saudara. Pendidikanmu akan berhasil, amin. Engkau mengira, aduh bagaimana duitku untuk bayar pendidikan, akan datang kepadamu. Percayalah, dia akan penuhi semua itu. Karena kau ada di situ, maka dia akan penuhi. Ya, apapun yang sedang berada, di mana posisimu hari ini, apa yang kau kerjakan, lalu kamu berpikir tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, semua akan terjadi dengan cara Tuhan. Baik saudara, yang terakhir saudaraku, ya sebelum kita perjamuan kudus saudaraku, ya siapkan hatimu. Tuaian yang keempat adalah tuaian atas bumi. Saudara, nanti saudara baca di rumah saudara Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 saudaraku. Ya, maka saudara ini akan ada penuaian besar di bumi saudara pada saat terjadi saudara perang saudara ya kan yang sedang berkecamuk hari ini. Itu adalah sebuah tuaian atas bumi ini saudara. Lewat itu semuanya Wahyu berkata bahkan darah itu saudara tingginya sampai setinggi apa kuda saudaraku ya kan. Lengan kuda saudara ya apa ini. Saudara itu berbicara perang yang sedang kita lihat hari ini saudara itu akan semakin besar. Gak tahu nih bagaimana caranya nanti saudaraku. Tapi mereka itu sudah di depan mata kita saudara. Ya, dan Wahyu berkata bahwa malaikat-malaikat akan menuai lewat itu semuanya. Artinya apa? Orang-orang akan berseru menjerit kepada Tuhan. Dan kita berdoa lewat apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Maka biarlah kita juga menjadi umat Tuhan yang akan menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin saudara. Bumi ini akan dipersembahkan kepada Tuhan saudara. Ya, jadi saudara itu 4 saudara yang kita akan alami saudara. Yang pertama apa saudara? Tuaian apa? Yang pertama tuaian jiwa-jiwa. Yang kedua apa? Tuaian buah roh. Yang ketiga adalah tuaian berkat saudara. Yang ketiga keempat adalah tuaian atas bumi saudaraku ya. Saudara kita akan berdoa bersama-sama. Saudara punya pokok doa ya. Kertas pokok doa. Ya tolong ini Gus. Nanti saudara di rumah, ini pokok doanya. Dengan yang itu satu ya. Saudara, ini pokok doa kita tahun 2024. Saudara cek lagi, kalau saudara mau ambil ini sekarang, ambil saudara. Atau tentu ada di rumah saudara ya. Saudara lihat apa yang sudah Tuhan jawab, apa yang belum Tuhan jawab. Saudara cek, saudaraku. Ya, kita berdoa. Nanti yang belum saudara tuliskan lagi dengan pokok doa yang baru. Ya, pokok doa. Tapi bukan pokok doa yang saudara nyeleneh mintanya ya. Aku mau pesawat Tuhan. Oh, itu apamu pesawat? Ya. Emangnya kamu mau terbang sendiri apa? Minta yang sesuai kebutuhanmu. Keluarga, rumah tangga, bisnismu, usahamu, ya. Hidupmu semakin berubah, semakin cinta Tuhan, tuliskan di sini. Maka setiap hari, dengarkan baik-baik, ini setiap hari di kubu doa, didoakan ini setiap hari. Dan setiap hari Minggu juga di sini kita doakan, kita angkat kepada Tuhan. Jadi saudara, ya tulis pokok doamu kalau kamu mau saudara jemaat Tuhan untuk didoakan setiap hari. Ya. Saudara bisa bawa pulang dulu, saudara, ya ke rumah minggu depan dikumpulkan, saudaraku. Tapi jangan lecek-lecek ya, saudara ya, usahakan tetap bagus. Jadi masukkan ke ini ya, saudara. Oke. Minggu depan kita kumpul, saudara, ya, sehingga kita akan doakan untuk tahun 2025. Amin. Amin, umat pemenang. Kita akan menuai dalam tuaian besar, amin. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.